Oke, kita lanjutkan untuk analisa Zener yang kedua, yaitu fix VI dan variabel RL. Jadi untuk tegangan inputnya fix dan nilai RL-nya variabel atau berubah. Jadi nggak tetap yang RL-nya, yang tetap tegangan inputnya atau VI. Sebentar. Oke, kita ambil pulpennya di sini. Oke, langsung ke poin yang pertama. Due to the offset of voltage, dikarenakan nilainya berbeda-beda ya. Dari VZ itu berbeda-beda, ada yang 10 volt, ada yang 12 volt seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Maka there is a specific range of resistor values. Maka ada kisaran atau rentang dari nilai resistor pada RL ya, pada RL ini. Nah, pada RL ini. Nilainya ada rentangnya, and therefore load current. Jadi RL dan begitu juga nilai IL-nya atau arus bebannya, which will ensure that the zener is in on state, di mana nilai RL ini, rentang nilai RL ini akan menjamin zener berada pada kondisi on atau aktif. Nah, to small a load resistor, eh, to small a load resistance RL, jika nilai RL-nya terlalu kecil, will result in a voltage VL across the load resistor less than VZ. Maka nilai VL-nya akan lebih kecil dari VZ. Nah, maka nilai VL-nya akan lebih kecil dari VZ. Jadi VL-nya akan lebih kecil dari VZ. Jadi yang dimaksud di sini karena nilai R-nya kecil, nah, maka nilai VL-nya lebih kecil dari VZ. And Zener device will be in off state. Nah, karena nilai VL-nya lebih kecil dari VZ, maka Zener-nya dalam kondisi off atau mati. Kan bisa kita cari menggunakan rumus ini ya. Nah, pembagi tegangan yang sudah kita bahas pada eh, analisa yang pertama. Sudah ada rumusnya sama persis. Jadi seperti itu. Kalau nilai RL-nya terlalu kecil, maka nilai VL-nya, dia akan menghasilkan nilai yang kecil sehingga dia lebih kecil dari VZ. Nah, kalau nilai VL-nya lebih kecil dari VZ, maka zenernya dalam kondisi off. Nah, seperti itu. Kalau di analisa sebelumnya kan V sama dengan VL seperti itu ya. Rumusnya sama dengan yang ada di sini. RL kali VI per RL plus R. Jadi sama rumusnya. Tapi di sini V sama dengan VL karena zenernya kita hilangkan dulu, kita hilangkan, terus kita analisa menggunakan V sama dengan VL, rumusnya sama dengan ini. Ya, jika nilai V-nya atau VL-nya lebih kecil dari VZ, maka off zenernya. Seperti itu. Oke, yang poin kedua itu determine the minimum load resistance untuk menentukan RL minimum, dari gambar di bawah ini, pada gambar ini, that will turn the Zener diode on, yang mana akan mengonkan atau mengaktifkan dioda Zener, yaitu cara sederhananya simply calculate the value of RL, yaitu sederhananya hitung nilai RL yang akan menghasilkan VL load voltage ya, VL sama dengan VZ. Jadi seperti itu. Untuk bisa menentukan nilai RL minimumnya sederhana saja, yaitu hitung nilai RL yang dimana akan menghasilkan VL sama dengan VZ. Jadi nilai VL sama dengan VZ.
Jadi seperti itu. VL-nya umpamanya VZ-nya 10, VL-nya juga ketemu 10 seperti itu. Nah, jadi di sini juga 10 hasilnya. Umpamanya VZ-nya 12, VL-nya juga 12. Maka di situ akan ditemukan nilai RL minimum. Minimum load resistance ini sama dengan RL. Jadi seperti itu RL yang ada paling sebelah kanan ini ya. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai RL minimum, yaitu RL minimum agar dioda zenernya on, maka cara sederhananya adalah hitung nilai RL, di mana nilai RL ini akan menghasilkan VL sama dengan VZ. Kalau VZ-nya kita punya 12 volt, VL-nya juga 12 volt. Kalau VZ-nya cuma 5,1 volt, VZ-nya 5,1 volt, VL-nya juga harus menghasilkan 5,1 volt. Jadi bisa kita balik di sini ya. Jadi yang kita inginkan berapa umpamanya. Jadi nanti di sini bisa ketemu RL minimum. Selanjutnya solving for RL. Jadi ini untuk memecahkan atau menghasilkan RL, maka kita mempunyai rumus RL minimum. Bisa kita biar langsung ya, RL minimum sama dengan R kali VZ per VI minus VZ. Nah, ini rumus jadi ya. Jadi ini rumus yang sudah matang atau yang sudah jadi. Sebenarnya ada beberapa rumus di balik rumus ini. Yang pertama, jika kita menginginkan nilai RL-nya minimum, paling kecil ya RL minimum, RL-nya minimum, maka apa yang terjadi arus yang melewati ini, ya RL minimum nilainya kecil, maka IL secara logika ya, kalau nilai R-nya kecil di sini, maka arusnya IL-nya kebalikannya kan ya, maksimum. Karena antara arus dan nilai resistansi itu berbanding terbalik. Jadi kalau arusnya besar, R-nya kecil. Kalau arusnya kecil, R-nya besar. Jadi seperti itu. Jadi untuk mencari nilai RL minimum, kita harus mengupayakan agar arus yang ada di sini, IL ini, harus max. Kalau kita ingin RL-nya min. Jadi seperti itu. Jadi itu ya. Oke. Jadi dari referensi lain menyatakan bahwasannya IL maksimum ini nilainya, jadi harus kita cari IL maksimum. Yang kita cari IL maksimum itu nilainya ekivalen dengan IR, hampir sama atau mendekati dengan IR. Nah, sedangkan IR, kita punya IR ya. IR bisa kita cari menggunakan hukum Ohm sama dengan VR per R. Jadi seperti itu. Ini nanti akan ketemu rumus ini. IR sama dengan VR per R. Nah, VR ini bisa kita jabarkan kan ya. VR di sini VR. Ini tegangan input, ini VL. Atau VZ. Kalau kita mencari RL minimum berarti kan sama dengan yang di ini poin 2 tadi. Untuk mencari RL minimum maka nilai VL sama dengan VZ kan ya. VL sama dengan VZ. VL sama dengan VZ. Jadi bisa kita tulis nilai VL ini sama dengan VZ. VR sama dengan V input, VR sendiri ini ya, dikurangi VZ atau VL sama. Tetapi di sini yang digunakan VZ, nggak ada masalah. V input minus VZ dibagi dengan R. Nah ini nanti ketemu. IR sama dengan VR per R. Kalau VR-nya dijabarkan jadi V input minus VZ per R. Oke. Nah ini untuk mencari RL min. RL min. RL min kan rumus dasarnya kan ini penjabaran terusannya di sini ya. RL min sama dengan VZ atau VL sama saja. Saya tulis VZ karena di sini yang ditulis VZ ya. Tegangan Zener biar gampang. Pastinya sudah diketahui di dalam soal itu biasanya
atau di dalam praktek tegangan Zenernya berapa itu sudah diketahui dari spesifikasi yang ada di dalam Zener. VZ minus, mohon maaf, VZ RL min sama dengan VZ per I. Kalau RL-nya minimum berarti IL-nya maksimum. Nah, kita sudah dapat persamaan IL maksimum di sini. Nah, ini jadi rumus ini bisa kita tulis ulang seperti ini. VZ per IR. Ya enggak? VZ per IR. Jadi RL min kalau kita tulis di sini RL min sama dengan apa di situ? VZ kayaknya nggak cukup ini. Sebentar. Saya cari tempat kosong dulu. Di sini saja. Udah. RL min sama dengan, saya tulis sama dengannya langsung ya. RL min sama dengan VZ per IR kan ya. IR bisa kita tulis ulang seperti ada yang di rumus ini. Nah, V input minus VZ per R. Nah, sehingga RL min ketemunya, yang R ini kan naik. Nah, jadi VZ kali R per V input minus VZ. Nah, agak ini ya lompat-lompat. Nah, ini rumusnya ketemunya di sini. Nah, nanti ketemu. Oke, sama rumusnya dengan yang ada di 2.20. Ini sama. Jadi RL min bisa dicari menggunakan VZ per IL max. Nah, pokoknya kalau RL-nya minimum, RL-nya minimum, IL-nya pasti maksimum. Kebalikannya, kalau kita mencari RL max, IL-nya pasti minimum. Kebalikan, nggak pernah akur antara R dan I ini, nggak pernah sama. Jadi kalau R-nya tinggi, I-nya pasti rendah, kecil. Kalau R-nya kecil, I-nya pasti besar. Jadi seperti itu. Jadi rumusnya ketemu VZ kali R per V input minus VZ. Jadi itu di belakangnya ya. Jadi rumus yang ada di belakang RL min sama dengan R kali VZ per V input minus VZ itu bermula dari itu. Kalau RL yang dicari minimum pasti ada clue atau ada petunjuk di situ bahwasanya kalau R-nya minimum berarti arusnya maksimum. Kalau arusnya maksimum maka di referensi lain disebutkan maka arus yang ada di IL ini, IL maksimum ini akan ekivalen dengan IR. Ya, sehingga yang mengalir di IZ ini sekecil mungkin, kecil sekali. Jadi seperti itu. Karena IL ekivalen dengan IR, maka IR bisa kita jabarkan sama dengan VR per R besar sama dengan VR V input minus VZ. VZ ini boleh VL atau VZ karena di sini tadi disebutkan VL sama dengan VZ per R besar. Nah, sehingga kalau kita teruskan VZ per IL max sama dengan VZ per IR karena nilai IL max dengan IR ekivalen. Dan kita jabarkan sehingga menjadi seperti ini yang ada di atas ini ya. Yang ada di sini barusan kita bahas. Oke, itu untuk mencari RL min. Nah, nanti akan kita cari RL max seperti apa. Selanjutnya yang poin selanjutnya, any load resistance value greater than the RL obtained from equation 2.20. Jadi apabila load resistance, jadi apabila ada nilai RL yang lebih besar dari RL yang didapatkan pada persamaan sebelumnya ya, pada persamaan 2.20. Nah, persamaannya tadi kan mencari LL min ya 2.20 ya. Rumusnya apa tadi? VZ kali R ya, VZ kali R per V input minus VZ. Jadi seperti itu. RL min will ensure that the Zener diode is in on state. Maka nilai
RL yang lebih besar dari RL min akan menjamin dioda tersebut on, dalam kondisi on. And the diode can be replaced by its VZ source equivalent. Kalau dioda Zenernya on kan seperti di teori sebelumnya pada analisa pertama, maka VZ-nya kita bisa ganti dengan rangkaian ekivalennya sumber tegangan DC seperti ini. Jadi kita bisa ganti dengan VZ sumber tegangan DC. Kalau on, kalau off ya seperti saklar yang terbuka. Jadi seperti itu. Selanjutnya, the condition defined by equation 2.20 establish the minimum RL but in turn specifies the maximum IL. Jadi secara kondisi atau rumus yang ditulis pada 2.20 yaitu rumus RL min akan menghasilkan nilai RL minimum, tetapi in turn specifies the maximum IL. Tapi dia juga akan menghasilkan rumus IL maksimum. Jadi IL maksimum juga bisa dicari seperti ini. VL per RL. Nah, IL max VL per RL. Ada yang menyatakan seperti ini, nggak ada masalah. Atau VZ per RL min sama saja. Jadi IL max bisa diketahui seperti ini juga. Atau seperti pada slide yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, selanjutnya, once the diode is in the on state, the voltage across R remains fixed at. Jadi pada saat Zenernya itu dalam kondisi on, maka VR bisa dicari. Voltage across R itu VR. Nah, VR sama dengan V input minus VZ. Ini umum banget ya, umum sekali ya. Pada saat Zenernya on. Oke, NIR remain fixed. Jadi IR-nya tetap nilainya. IR sama dengan VR per R, hukum ohm saja. Nah, dan arus Zenernya sama dengan ini didapatkan dari hukum Kirchhoff ya, seperti yang dianalisa sebelumnya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi IZ sama dengan IR minus IL, sangat umum ya. Sudah nggak perlu saya jelaskan lagi, sudah ada di video sebelumnya. Terus Zener tadi sudah diketahui IZ sama dengan IR minus, saya tulis ulang, IZ sama dengan IR minus IL. Rumusnya kan gini ya. Dimana menghasilkan in minimum IZ when IL is maximum. Dimana akan menghasilkan nilai IZ minimum pada saat nilai IL-nya maksimum. Nah, oke. Ini kan IR, kita punya IR di sini. Di sini kita punya IZ ya, sudah ada ini. Boleh kita tulis juga di sini IZ. Dan di sini IL. Nah, di situ dinyatakan bahwasannya di mana akan menghasilkan, rumus ini akan menghasilkan nilai IZ minimum pada saat IL-nya maksimum. And maximum IZ when IL minimum. Nah, ini kebalikannya. Ini yang pertama. Yang kedua kemungkinannya di mana pada saat IZ-nya max, maka nilai IL-nya minimum. Jadi seperti itu pernyataan selanjutnya. Since IR is constant, dikarenakan nilai IR-nya ini pasti konstan. Nah, IR-nya konstan. IR konstan. Jadi seperti itu. Dikarenakan IZ dibatasi nilai IZM, jadi since IZ is limited to IZM as provided on the datasheet. Jadi dikarenakan IZ itu dibatasi oleh IZM, IZ maksimum. IZM gitu aja, IZM. Pada datasheet, it does affect the range of RL and therefore IL. Jadi dikarenakan nilai IZ itu dibatasi oleh IZM,
maka nilai IZ tersebut akan mempengaruhi range, atau kisaran nilai RL-nya. Jadi RL min sama RL max-nya akan dipengaruhi oleh nilai IZ. Dan begitu juga IL juga akan dipengaruhi oleh nilai IZ. Karena IZ-nya punya patokan pada datasheet yaitu IZM. Nah, tiap-tiap Zener mesti berbeda ya, apalagi sudah beda di wattnya, pastinya beda nanti. Substituting IZM for IZ establish the minimum IL. Jadi dengan mensubstitusi IZ menjadi IZM, IZ maksimum, maka kita akan menghasilkan IL min. Nah, ini yang akan kita cari selanjutnya yaitu IL min, IL minimum. Jadi saya ulangi lagi, di dalam datasheet itu IZ dibatasi oleh nilai IZM. Dengan asumsi awal ini tadi ya, dengan asumsi ini ya. Pada saat nilai IZ-nya minimum, maka IL-nya pasti maksimum. Dengan IZ-nya nilainya maksimum, maka IL-nya minimum. Dengan catatan IR-nya pasti konstan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, dengan disettingnya atau diubahnya nilai IZ, disetting menjadi IZM, maka akan menghasilkan IL minimum. Nah, ini yang nanti akan kita cari, IL minimum. Nah, IL minimum berapa? IL minimum sama dengan, kalau berkaca dari rumus ini, IL minimum, IL minimum sama dengan IR minus IZM. Kalau dibolak-balik saja ya. Jadi IL-nya dikeluarkan, IZ-nya dimasukkan. Jadi IL sama dengan IR minus IZ. Nah, IL-nya jadi IL minimum seperti yang tertulis di sini, dan IZ-nya menjadi IZM, IZ maksimum. Maka IL-nya bisa diketahui. Nah, selanjutnya, kalau IL minimumnya sudah diketahui, berangkat dari penjelasan pada slide sebelumnya, kalau nilai arusnya maksimum, pasti RL-nya minimum. Jadi seperti itu, berangkat dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau saya tulis lagi di sini, kalau nilai arusnya IL-nya maksimum, maka RL-nya pasti minimum. Kan antara R dan I kan nggak pernah akur kan ya, kalau IL-nya max, RL-nya min. Kalau sebaliknya IL-nya minimum, pasti di sini RL-nya max, nilainya besar RL-nya. Nah, di sini sudah ketemu IL min, maka sisanya kita harus mencari RL maksimum. RL maksimum sama dengan VZ per IL min. RL max sama dengan VZ per IL minimum. Nah, ini ketemunya di rumus ini. Nah, ini harus sebagai catatan, jangan sampai terbalik, karena antara R dan I, antara resistansi dan arus itu berbanding terbalik, sehingga rumusnya akan ketemu seperti yang ada di sini. Oke, selanjutnya pada video selanjutnya akan kita bahas contoh soal ini. Nah, ada pertanyaan A dan B. Oke, terima kasih.